Untung saja saat ini banyak media-media yang memberitakan terkait kebijakan-kebijakan pejabat-pejabat, kebijakan menteri-menteri dan lain sebagainya. Nah, contohnya dari pemberitaan di sini, PJ Gubernur Jakarta perbolehkan ASN Jakarta poligami. Nah, saya masih ingat betul arahan dari Pak Jokowi pada saat memilih PJ Gubernur. Saya masih ingat betul, jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ya kayaknya sih ada jebakan-jebakan Batman. Karena apa? Kalau kita lihat Pramono Anung dan Rano Karno saat ini sudah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan akan dilantik pada Februari mendatang. Tiba-tiba ada kebijakan yang menurut saya sangat kontroversi sekali. Dan kemungkinan ini kalau media-media tidak memberitakan, wah, bisa-bisa ketika Pak Pramono Anung dan Rano Karno resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pastinya masyarakat berpikir negatif terkait calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Bayangkan ya, ketika Pak Pramono Anung mau menjadi gubernur pada Februari mendatang, tiba-tiba ada kebijakan yang sangat kontroversi sekali. Begitu juga sama halnya dengan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto juga ketika menjabat sebagai presiden bahkan memikul kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi pada saat lalu. Ya, terutama yang paling kontroversi dan banyak masyarakat puas terhadap kebijakan dari Pak Prabowo Subianto, ya PPN 12%. Kalau kita lihat PPN 12% itu diinisiasi Pak Jokowi dan akan diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Nah, menurut saya ini juga jebakan-jebakan Batman. Kenapa tidak 2024 misalkan ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, PPN naik dari yang 11% ke 12%. Kenapa juga harus ke Pak Prabowo Subianto? PPN naik ini, bayangkan belum 100 hari kerja ada PPN naik dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat wow sekali. Banyak sekali loh setidaknya ketika Pak Prabowo sebelum dilantik dan bahkan ketika dilantik banyak permasalahan-permasalahan. Terutama apa yang saya paling ingat betul ketika DPR akan menganulir putusan MK. Pada saat lalu bahkan terjadi kehebohan di mana aksi-aksi di depan gedung DPR, DPRD dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Dan untung saja Pak Prabowo memerintahkan setidaknya untuk menstop undang-undang RUU Pilkada yang akan disahkan yang setidaknya akan menganulir putusan MK. Untung saja. Dan tidak hanya itu saja, setelah dilantik bahkan juga banyak fenomena-fenomena yang terjadi seperti PPN 12% itu bahkan juga ditolak dan bahkan juga banyak aksi yang digelar untuk menolak PPN 12%. Untung saja Pak Prabowo juga menolak PPN 12%. Dan yang ini menurut saya juga sangat lucu sekali ketika Pak Pramono Anung akan menjabat sebagai gubernur pada Februari mendatang, tiba-tiba ada pemberitaan yang seperti ini. Menurut saya ini juga sangat lucu sekali ya. Tidak usah membuat kebijakan-kebijakan seperti ini. Biar Pak Pramono Anung dan Rano Karno saja. Ini juga menimbulkan kontroversi, apalagi juga kalau PJ Gubernur itu kan dipilih oleh presiden sebelum Pak Prabowo ya, jadi semakin curiga saja. Nah, untung saja PDIP langsung merespon hal tersebut. PDIP berang pergub poligami diteken jelang pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno. Ini sangat wow sekali lah. Anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke berang melihat peraturan gubernur mengenai poligami diteken menjelang pelantikan Pramono dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dalam unggahan di X, Rieke mengungkapkan kekesalan usai pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menerbitkan pergub yang mengatur soal poligami bagi aparatur sipil negara. Rieke menilai aturan itu tak penting untuk diterbitkan pada saat ini. Penting bener yang terbitkan PJ Gubernur Jakarta soal ASN poligami. Cari pembenaran buat diri sendiri, tulis Rieke pada waktu lalu. Rieke mengatakan aturan ini sama sekali tidak krusial di tengah upaya pemerintah pusat berjibaku mengadakan reformasi birokrasi dengan memperbaiki tata kelola melalui e-government
yang terintegrasi. Kok gitu ya, PJ Gubernur DKI malah mengeluarkan pergub terbaru terkait ASN boleh berpoligami, ucap Rieke dalam video yang diunggah. Ia lantas mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur terpilih Rano Karno merevisi bahkan mencabut aturan tersebut begitu dilantik. Aku sih usul untuk Mas Pram dan Bang Dul mudah-mudahan cepat dilantik, dan ini adalah rekomendasiku pertama untuk DKI Jakarta. Cepat revisi pergub tentang ASN boleh berpoligami, cabut aturan itu. Penting banget sih, emang gak ada urusan lain ASN di DKI Jakarta. Iya, bahkan juga mengatur ASN berpoligami ini sangat lucu sekali ya. Nah, menurut saya juga bukan yang krusial itu ya. Seharusnya lebih ke kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat, bukan sekelompok, segelintir dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali ketika PJ Gubernur juga membuat peraturan yang menurut saya sangat kontroversi sekali ya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Jangan-jangan dia sendiri poligami, makanya membuat kebijakan memperbolehkan poligami. Anda sakit jiwa, lo gak mampu, ujung-ujungnya ntar ATK jadi proyek korupsi rame-rame. Keinginan pribadinya Pak PJ kayaknya. Dari partai nganu, bawaan selengan mulu. Ya seperti itulah. Dari Ebes ke orang-orang pada seneng punya mertua lebih dari sepasang. Semoga anaknya atau saudara perempuannya dipoligami. Kebijakan yang melanggar aturan undang-undang. Agak ada agenda pembahasan yang lebih penting apa? Kemacetan, resiko banjir, pengemis, premanisme, keamanan, rob, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan juga pungli. PJ Gubernur, bentar lagi lo lengser stop bikin pergub tolol. Ya, memang seperti itu, sangat lucu sekali jadinya ya ketika PJ Gubernur Jakarta memperbolehkan ASN Jakarta berpoligami, apalagi juga pada Februari mendatang sudah ada gubernur dan wakil gubernur yang asli ya. Seharusnya tunggu dulu lah, tidak usah gerusa-gerusu membuat kebijakan yang macam-macam, karena Anda itu hanya PJ Gubernur saja ya. Seharusnya membuat kebijakan-kebijakan itu yang sifatnya membantu kepentingan warga-warga di situ. Seharusnya seperti itulah, jangan malah membuat masalah baru. Menurut saya ini masalah yang sangat baru sekali. Kalau benar ASN di Jakarta boleh berpoligami, wah pasti akan ruwet ya, bukan mikir pekerjaan tetapi malah mikir berpoligami, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan yang cukup unik lagi ya dari sini, bahkan dari Dedek Prayudi, komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi. Tidak ada perlambatan pembangunan IKN, hanya yang tadinya 100% APBN lama-lama porsinya dikurangi. Ya, akhirnya juga Pak Prabowo akan mementingkan programnya sendiri. Apalagi juga kalau kita lihat dari menteri-menteri Pak Jokowi yang saat ini menjadi menteri Pak Prabowo, itu juga sama mementingkan kepentingannya sendiri, bukannya membantu Pak Prabowo tetapi malah membuat kepentingan sendiri. Ya terbukti pada saat lalu ya, ketika Pak Prabowo Subianto menginstruksikan TNI AL untuk mencopot pagar di laut yang membentang 30 km. Bahkan menteri dari Pak Jokowi, menteri kelautan itu tidak setuju lah dengan arahan dari Pak Prabowo Subianto. Ya untuk selebihnya Anda bisa menilainya sendiri lah.